Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kakak. Kalau boleh tahu, ini dengan kakak Salwa Amelia. Perkenalkan, nama saya Halida Fauzia dari Setikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai gagal ginjal akut. Edukasi ini akan dilakukan sekitar 10-15 menit. Apakah kakak bersedia? Sedia. Sebelumnya, apakah kakak tahu mengenai penyakit gagal ginjal akut itu apa? Tidak. Nah, jadi gagal ginjal akut ini merupakan kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Ginjal adalah organ yang memiliki fungsi utama menyalin limbah sisa metabolisme dari dalam darah dan membuang melalui urin. Jika fungsi tersebut berhenti, limbah seharusnya dibuang malah menumpuk di dalam tubuh. Penyebab gagal ginjal akut sangat beragam, mulai dari gangguan aliran darah ke ginjal, kerusakan pada ginjal itu sendiri, atau sumbatan pada saluran urin. Di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama, gangguan aliran darah ke ginjal. Ada beberapa penyakit dan kondisi yang dapat menghambat aliran darah ke ginjal dan memicu gagal ginjal, yaitu kehilangan darah atau cairan akibat perdarahan, dehidrasi berat, atau diare berat. Seperti konsumsi obat-obat itu juga termasuk, seperti mengkonsumsi aspirin, ibuprofen, atau antihipertensi. Kedua, gagal ginjal akut juga terjadi akibat cedera atau kerusakan pada ginjal itu sendiri. Misalnya akibat peradangan pada saringan di ginjal, penumpukan kolesterol yang menyumbat aliran darah ke ginjal. 3. Penyumbatan pada saluran urin. Adanya sumbatan pada saluran urin ini akan menyebabkan kembalinya cairan ke ginjal. Kondisi ini akan merusak ginjal dan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Salah satu penyakit yang dapat menyumbat saluran urin yaitu batu ginjal. Tanda dan gejala dari gagal ginjal akut ini yaitu penurunan output urin, pembengkakan akibat retensi cairan atau mual, kelelahan, dan sesak napas. Kadang-kadang gejala mungkin tidak terlalu kentara atau mungkin tidak muncul sama sekali. Mungkin tidak menunjukkan gejala, namun orang dapat mengalami saluran tubuh ketidakseimbangan air elektrolit atau kelelahan, kemih, produksi air seni tidak cukup atau retensi kemih. Juga umum kadar asam dan darah dan jaringan terlalu banyak, muntah, napas pendek, atau pembengkakan. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko seseorang terserang gagal ginjal, yaitu berusia 65 tahun ke atas. Berusia 65 tahun ke atas, sedangkan menjalani kemoterapi atau perawatan intensif lain pernah menderita gagal ginjal sebelumnya. Memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal. Ibu ada punya keluarga yang mempunyai riwayat penyakit ginjal? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah ya Bu. Terus kita lanjutkan, menderita kanker atau sedang menjalani pengobatan kanker, menderita penyakit ginjal atau pernah mengalami gagal ginjal sebelumnya, menderita diabetes, hipertensi, gagal jantung, penyakit liver, dan obesitas. Metode pengobatan gagal ginjal akut tergantung pada penyebabnya. Beberapa metode pengobatan yang bisa diberikan oleh dokter adalah mengatur pola makan, yaitu dengan membatasi konsumsi makanan tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Pemberian obat-obatan yaitu dengan memberikan obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah, memberikan obat diuretik
untuk mengeluarkan kelebihan cairan. Antibiotik jika gagal ginjal disebabkan oleh infeksi bakteri. Cuci darah yaitu prosedur yang dilakukan bila kerusakan ginjal cukup parah. Jadi kalau ginjalnya sudah jadi Bu, kalau gagal ginjalnya sudah kronis itu yang sering dilakukan untuk pengobatannya yaitu melalui cuci darah. Tapi alhamdulillah kan Bu, kita tidak ada dari keluarga yang mempunyai riwayat gagal ginjal. Tidak ada kan Bu? Tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Mungkin sekian. Ibu mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Ibu sehat-sehat. Dijauhkan dari penyakit. Sampai sini saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Semoga ibu yang mendengarkan bisa menjaga pola makannya, terus menjaga supaya hidupnya selalu sehat terus. Semoga ibu selalu sehat. Amin ya Bu. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu.